Shalom. Ia datang hanya karena penasaran, tapi apa yang ia alami tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan dari situlah sebuah perjalanan dimulai. Mari kita dengarkan kisahnya. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha Pratama. Saya sekarang berusia 20 tahun lebih sedikit dan saya terlahir di Demak, Kotawali, Jawa Tengah. Ya, kalau teman-teman tidak tahu Demak itu wilayah mana, Demak itu adalah sebuah daerah yang di situ adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Ya, nanti teman-teman bisa cek Demak Kotawali itu seperti apa. Nah, saya hidup sebagaimana layaknya orang-orang ya, teman-teman. Saya lahir dari keluarga Muslim, kakek nenek saya, bapak ibu saya Muslim, saya juga Muslim, dan saya hidup sebagaimana teman-teman saya yang lain. Tibalah saya di waktu SMP ya. Saya sering sekali tadarus ya, waktu SD saya sering masuk ke tempat belajar Al-Quran ya, saya sering tadarus, sahur-sahur ya teman-teman. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu sampai di waktu SMP saya masuk ke dalam pondok pesantren ya. Saya waktu itu semakin membandel teman-teman, sehingga saya dimasukkan orang tua saya di pondok pesantren. Kurang lebih selama 3 tahun lamanya saya sekolah dan juga mondok di satu pondok pesantren di daerah Kalimantan Barat. Kenapa saya dipondokkan di situ, teman-teman semuanya? Karena kalau saya dipondokkan di desa saya, di tempat saya mungkin bisa kabur dari pondok. Saya bisa lari, karena saya waktu itu bandel sekali saya dulu ya. Sampai saya dipondokkan di daerah yang jauh di Kalimantan Barat sana, Kabupaten Ketapang. Ya, saya pesantren di sana kurang lebih 3 tahun. Banyak hal-hal yang saya pelajari ya, mulai dari kegiatan saya jam 3 sudah sholat tahajud, terus tadarus sampai subuh kemudian bersih-bersih, subuh sholat, terus kemudian mengaji sebentar, terus bersih-bersih, sekolah, jam 12 sholat, terus istirahat sampai jam 3 sholat, jam 3 olahraga, terus setelah jam 3 asar, sholat maghrib, setelah sholat maghrib, saya mengaji lagi, kemudian isya saya mengaji kitab-kitab. Ya, ada beberapa kitab seperti Murad Awamil, Qurratul Uyun, Fathul Izar, dan Tijan Durori, dan masih banyak lagi. Nah, sampai di suatu titik teman-teman, setelah saya lulus dari pondok situ, saya menjadi seorang yang taat ya. Saya mengerti tentang sholat. Dan dulu di pondok saya pernah mengikuti sebuah lomba. Ya, lomba ini namanya MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran. Apa maksudnya? Maksud dari lomba itu adalah ketika misalnya kita membacakan kitab suci, kalau biasa itu seperti ini misalnya, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ditartilkan menjadi begini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu. Jadi kita membacakannya dengan lantunan yang indah ya. Seperti itu. Nah, setelah saya di pesantren kurang lebih 3 tahun, saya belajar, saya hidup sebagai seorang santri, saya tahu tentang agama, saya menjadi seorang yang taat, ya, saya patuh dengan ajaran-ajaran yang sudah diberikan, yang sudah diajarkan kepada saya. Kemudian orang tua pun bangga kepada saya sudah menjadi orang yang lebih baik, berubah dari dulu yang masih bandel, nggak bisa ngaji, sekarang jadi bisa ngaji, bisa memimpin sholat, memimpin tahlil, seperti itu kira-kira teman-teman semuanya. Nah, sampai di suatu tahun, teman-teman semuanya, di tahun 2024, ya, bulan Januari, saya bekerja di satu provinsi, suatu kota, namanya Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, saya bekerja sebagai admin perkantoran, teman-teman.
Dan pada waktu itu saya dapat kontrak kerja itu 1 tahun. Ya, saya bekerja layaknya orang-orang kerja. Saya menjadi seorang Muslim yang taat. Saya masih sholat. Saya masih sholat selama 3 bulan di Manado. Saya masih sholat. Saya masih mengikuti apapun ajaran-ajaran yang dulu pernah dilakukan seperti sholat duha, ya, sholat tahajud, sholat subuh. Saya masih melakukan itu semuanya. Nah, sampai suatu ketika, teman-teman, saya melihat, ya, orang-orang yang keluar dari gereja. Karena pada waktu itu setiap hari Minggu pasti saya jalan-jalan, ya, dan orang-orang di Manado kan mayoritas Kristen. Saya melihat orang-orang keluar dari gereja. Saya dalam hati saya tuh, kalau bahasa Jawa tuh batin. Batin itu apa ya? Memendam suatu yang pengen diungkapkan. Nah, yang saya pendam waktu itu adalah saya tuh berpikir gini, orang Kristen kok setiap pulang gereja kok wajahnya cerah, seneng, happy, enjoy gitu ya, nyeger, seger gitu loh teman-teman, seger. Terus saya tuh teringat dengan omongan-omongan yang dulu pernah saya dengar, ya, sampai masuk ke pikiran saya bahwa orang Kristen di gereja tuh nyembah patung, nyembah Isa, nyembah manusia, nyembah nabi yang bernama Isa, menyembah yang selain Allah, pokoknya orang kafir, ya, menyembah tiang salib dan lain sebagainya di gereja jingkrak-jingkrak. Saya mendapatkan itu dulu. Jadi saya terpikirkan, padahal kan orang Kristen di gereja kan dulu kayak gitu, kok dia bisa senang, sukacita? Apa yang didapatkan sih sama orang-orang Kristen di gereja ini? Nah, saya itu tipikal orang yang seperti Rasul Thomas, teman-teman. Kalau belum aku raba, aku belum percaya. Ya, nanti teman-teman kalau tahu kisah Rasul Thomas, ya, yang dia kalau belum menjamah Tuhan Yesus dia belum percaya. Saya seperti itu. Saya berpikir, kalau aku belum masuk ke gereja, aku belum percaya, aku belum yakin, gak yakin aku. Tibalah di bulan 6, teman-teman semuanya. Di bulan 6, saya mencoba untuk membuka rasa penasaran saya, dan saya datang ke gereja. Jadi, saya punya rekan kerja, dia seorang Kristen, dan kemudian saya bilang sama teman saya bilang begini, bro, kita mau ikut pangana. Ini bahasa Manado ya teman-teman. Kita mau ikut pangana ke gereja. Kita penasaran dengan apa ibadah. Artinya saya mau ikut kamu ke gereja. Saya penasaran dengan apa yang kalian lakukan di gereja. Ibadah seperti apa yang kalian lakukan. Saya bilang saya penasaran. Nah, akhirnya teman-teman semuanya, si teman saya tadi bilang, serius kamu kan bukannya orang Islam, kamu kan bukannya santri. Nanti kalau kamu dimarahin bagaimana? Saya bilang, enggak, saya mau ke gereja. Enggak ada yang tahu kok, aku bilang begitu kan. Akhirnya teman saya bilang, ya sudah, kalau mau ke gereja, besok minggu kita ke gereja. Terus saya tanya lagi, tadi di gereja ditanya KTP, ditanya identitas, ditanya bagaimana enggak. Karena KTP saya Muslim. Sampai hari ini KTP saya pun Muslim. Bagaimana ini? Ya kan? Terus saya mikir, wah ini kalau ditanya-tanya terus ditolak gimana? Malu kan saya. Tapi kata teman saya, udah jangan, nggak ada yang kayak gitu, kamu ikut aku aja. Tibalah saya mengikut dengan teman saya, karena rasa penasaran ya teman-teman. Saya datang ke gereja, saya bergereja di gereja Gedung Juang 45 Manado, di gereja Tiberias. Ya, gereja Tiberias Manado, Gedung Juang 45. Saya datang ke gereja, saya duduk di kursi nomor 3 dari depan mimbar. Saya mengikuti, ya, seperti praise, ya, tepuk tangan saya mengikuti. Saya senang lihatnya kok damai. Saya sudah di situ saya sudah merasakan damai, senang, seger gitu ya. Seger, loncat-loncat, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Saya senang. Tibalah di waktu penyembahan. Ya, di waktu penyembahan teman-teman semuanya. Pada waktu itu saya di Manado itu sudah sering dengar lagu rohani. Tetapi lagu rohani itu mati. Kenapa mati? Lagu itu tidak punya kuasa karena orang lagi mabuk putar lagu rohani, orang lagi main judi putar lagu rohani. Itu yang saya lihat begitu. Jadi saya lihat nggak pas, ya. Tapi setelah saya datang ke gereja waktu penyembahan, ya,
Jadi WL worship leader di situ tuh menyanyikan begini teman-teman. Ada beberapa lagu, cuman satu lagu ini yang saya ingat teman-teman semuanya. Lagunya begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Di situ saya mendapatkan hadirat Allah. Saya mendapatkan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Di waktu lagu itu dinyanyikan, saya yang seharusnya di gereja duduk, itu saya tersungkur. Kaki saya, teman-teman semuanya, itu rebah atau lutut saya itu menyentuh ke lantai. Saya rebah. Dan saya mengangkat tangan saya mengikuti lagu itu, saya menangis di situ. Saya di situ mengalami sungguh-sungguh perjumpaan dengan Allah. Saya mengalami sungguh-sungguh perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Saya mengangkat tangan saya dan di alam bawah sadar saya melihat Yesus Kristus memegang tangan saya sambil tersenyum. Dia tidak ngomong apa-apa, teman-teman. Dia cuma tersenyum. Di situ saya makin menangis. Dan saya merasa, saya teringat akan semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan dulu. Saya pernah mabuk, saya pernah main judi online, saya pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya mengingat Tuhan, saya sampai hampir bersujud. Saya sudah nggak kuat lagi untuk duduk. Saya menangis di situ. Sampai pada waktu itu, saya bilang begini dalam hati saya. Saya merasa ketika saya bergereja, saya beribadah, saya sedang menyembah kepada Allah yang hidup. Maksudnya apa? Maksud saya adalah ketika saya menyembah, ada feedback. Ada feedback atau ada hal-hal yang saya itu belum pernah dapat. Ada suara timbal balik. Tidak seperti hampa, seperti kita berdoa, tapi seperti kita doa sendiri. Nggak ada yang menjawab, nggak ada yang merespon. Ya, jadi saya memiliki feedback waktu saya ke gereja. Sampai saya berpikir, waktu saya setelah ibadah pendeta yang melayani di situ itu datang kepada saya ditanya, Kak, pergumulannya apa kok sampai kakak bisa nangis begitu? Saya bilang, saya nggak tahu Pak pergumulan. Dia bilang, masalah. Oh, masalah sih nggak punya masalah Pak. Saya ini cuma orang Muslim yang saya iseng-iseng saja datang ke gereja. Nah, kemudian pendeta itu bilang, oh haleluya, puji Tuhan, Roh Kudus menjamah kakak di sini. Dalam hati saya, Roh Kudus itu apa? Kemudian saya didoakan sama pendeta, dikasih minyak urapan, saya didoakan. Setelah itu, saya pulang, saya bawa roti perjamuan sama anggur perjamuan sama minyak urapan, saya pulang ke kos. Saya terus berpikir, teman-teman, saya berpikir bahwa, loh, iki opo? Aku tadi ke gereja cuma mau memastikan bahwa yang dilakukan orang Kristen itu salah, nggak betul. Aku yang betul gitu loh. Kok aku bisa nangis di situ dan aku bisa mendapatkan kenyamanan hadirat Tuhan yang tidak pernah aku dapatkan di ibadah-ibadah sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus saya coba makan tuh roti, saya minum anggur perjamuan, saya ikuti, saya masih ingat yang dibacakan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya makan, saya minum, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Saya minum. Saya masih penasaran ini sebenarnya apa begitu ya. Kemudian saya cari tahu lewat sosial media, lebih tepatnya YouTube, teman-teman semuanya. Kemudian saya cari tahu, ini maksudnya perjamuan kudus itu apa? Oh, maksudnya adalah dulu ketika Yesus sebelum disalibkan, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk pengampunan bagi kamu semua. Inilah darahku yang tertumpah, yang dimateraikan sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Oh, jadi begini. Kemudian saya belajar juga tentang pemahaman Allah Tritunggal.
Waktu itu saya kaget. Loh, kok orang Kristen duwe Allah? Kok orang Kristen kok punya Allah? Dulu kan saya menyebutnya Allah ya teman-teman, bukan Allah ya. Kok orang Kristen kok punya Allah? Kok Allah kok punya anak? Kok Allah kok punya Roh Kudus? Ya, saya sampai mikir, wah ini sesat ini, orang Kristen masa Allah kok punya anak? Setelah saya belajar teman-teman, bahwa anak Allah yang dimaksud itu bukan berarti Allah itu menikah terus punya anak, tetapi hubungan relasi antara Bapa di surga dan Tuhan Yesus seperti Bapa dan anak. Firman Bapa dan Bapa di surga. Nah, jadi setelah saya belajar, oh, jadi begini. Terus Yesus datang untuk mengampuni manusia yang berdosa sehingga dia mati di kayu salib. Oh, ternyata begini. Nubuatannya di kitab Yesaya ini. Oh, ternyata dia di sini. Saya belajar. Saya beli Alkitab, saya belajar di YouTube, saya coba buka hati saya dan saya ngomong sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, kalau memang kekristenan ini yang benar, yang daripada Tuhan yang benar, tolong tuntun saya supaya saya mengerti. Karena pada waktu itu saya masih ragu-ragu. Saya masih setengah-setengah. Ya, teman-teman. Nah, kemudian saya lanjut belajar lagi, saya buka, saya baca-baca, ya kan? Dan saya menemukan bahwa Yesus berkata begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Wow. Dulu saya percaya bahwa akan ada kebangkitan pada akhir zaman dan kita akan dibangkitkan, ya, di keyakinan saya yang lama. Tetapi saya berpikir, siapa pelaku atas kebangkitan itu? Ini pertanyaan yang belum pernah terjawab sama sekali ketika saya bertanya kepada siapapun. Kalau kita percaya akan kebangkitan, siapa pelaku atas kebangkitan itu? Pelaku atas kebangkitan siapa? Kalau bukan Yesus. Tapi Yesus bukan cuma dia ngomong, tapi dia membuktikannya. Akulah kebangkitan. Dia bangkit dari antara orang mati dan hidup, dan dia hidup. Ya, kemudian Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. So, teman-teman, pada waktu itu saya tergoncang iman saya karena saya berpikir ketika saya baca ayat lagi, ada satu ayat yang berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Berarti saya harus percaya kepada Yesus karena Yesus adalah pelaku atas kebangkitan itu. Dia bukan hanya omong kosong. Jadi dia bukan cuma ngomong aku ini Tuhan, nanti kalau kamu percaya sama aku, kamu akan kubangkitkan. Enggak, tapi Yesus pelaku dari kebangkitan itu. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat. Lalu kurang bukti apa lagi? Maka sejarah itulah menjadi patokan saya. Saya tinggalkan Alkitab, saya buka sejarah. Dan betul, ya kalau saya baca sejarah dari Flavius Josephus atau siapa begitu, Yesus betul-betul bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Ya, 2000 tahun yang lalu. Saya berpikir, wah, jadi betul adanya bahwa inilah betul-betul karya Allah yang dia mampu dan sanggup untuk menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Yesus adalah sepenuh-penuhnya manusia dan dia sepenuh-penuhnya Allah. Ya, makanya karena dia manusia, dia bisa sakit, dia bisa lapar, tapi karena dia Allah, dia bisa bangkit dari antara orang mati. Tunjukkan saya satu orang, siapa yang sudah bangkit dari antara orang mati. Nabi siapa? Rasul siapa? Imam siapa? Tidak ada. Cuma Yesus Kristus yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tidak ada nama lain, teman-teman semuanya. Dan Yesus juga berkata, Ana atorik wal haq wal hayat. Akulah kebangkitan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu mau sampai kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kamu harus ikut Yesus. Supaya kamu sampai ke sana. Karena ibaratnya begini, saya berpikir gini teman-teman. Kalau saya mau ke luar negeri, mau ke Malaysia, nggak mungkin saya ngikutin supir angkot. Saya harus ikut pilot yang sudah punya jam terbang ke Malaysia.
Saya harus punya jam terbang untuk ke sana. Dan Yesus yang dari surga, hanya dialah yang sanggup membawa kita ke surga. Karena dia yang dari surga. Alkitab mencatat seperti itu. Dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dari situ saya coba untuk membuka hati. Saya pikir, kok iya juga ya. Setelah saya pikir-pikir, ini beneran ada loh seperti ini. Saya coba untuk buka hati dan saya besok datang ke gereja lagi, Bapak Ibu, teman-teman. Saya datang ke gereja lagi, saya masih penasaran. Saya baca-baca kok bisa ada ayat sekeren ini, dan bukan cuma ayat tapi ada pernyataan bahwa ada kebangkitan, ada hidup yang kekal. Ya, makanya para rasul nggak takut mati karena dia tahu Tuhan Yesus satu-satunya sudah menginjak-injak kematian. Dan dia yang sudah mampu bangkit dari antara orang mati. Tidak ada nama lain. Terus saya datang ke gereja lagi. Saya semakin nyaman, saya mendapatkan hadirat Allah. Saya merasakan ketika saya ke gereja, saya menyembah, saya berdoa. Saya berdoa kepada Allah yang hidup. Saya berdoa kepada Tuhan yang hidup. Ya. Setelah saya sering datang ke gereja, saya memberikan diri saya pada bulan Desember, jadi dari bulan 6 ke bulan Desember itu 6 bulan kurang lebih, tanggal 17 Desember 2024, ya, saya memberikan diri untuk dibaptis di gereja Tiberias Manado, ya, dan saya mendapatkan nama baptis itu Petrus. Saya menyembunyikan semua identitas kekristenan saya. Dari keluarga saya, dari ibu saya, dari bapak saya sembunyikan. Saya nggak mau kelihatan saya orang Kristen karena saya takut dipersekusi, diancam, dibuang dari keluarga. Karena saya nonton juga, kok banyak juga murtadin, tapi kok mereka kok dibuang dari keluarga ya? Nanti kalau aku dibuang dari keluarga gimana? Saya belum siap dengan penolakan itu, ya teman-teman. Sehingga ketika saya setelah dibaptis, saya dapat nama baptis Petrus, saya masih pakai jubah, saya foto-foto sama teman-teman saya. Mereka bilang, selamat ya Jan, puji Tuhan, ya, domba yang hilang diselamatkan. Saya foto-foto, saya upload di story. Nah, bodohnya saya pada waktu itu teman-teman, ada satu kontak teman saya yang satu kampung, itu lupa saya privacy. Saya sembunyikan dari dia, saya lupa. Sehingga bocorlah foto itu di screenshot dan disebarkan ke seluruh keluarga saya. Pertama yang telepon adalah ibu saya, tanya begini, Jar, kowe tenan wis dadi wong kafir. Di chat kan, saya nggak jawab waktu di chat. Ditelepon 2 kali nggak saya angkat, ketiga kali belum saya angkat, keempat kali saya angkat. Saya beranikan diri untuk mengangkat. Saya sudah dalam hati saya, ini pasti mau bahas foto yang waktu saya dibaptis tadi. Dan betul teman-teman semuanya. Ketika beliau telepon, saya bilang begini, Assalamualaikum Bu. Wis ora usah assalamualaikum, aku ibu saya bilang begitu. Ya, dengan berat hati saya bilang, ya Bu, saya sudah dibaptis, aku sudah jadi orang Kristen. Aku minta maaf. Ya. Setelah itu bapak saya makin marah-marah, teman. Jadi HP diambil sama bapak saya. Kemudian bapak saya bilang, sempet kowe balik neng omah, kamu pulang ke rumah, tak penggal dasmu. Tak potong kepalamu. Itu kalau bahasa Indonesia begitu. Sehingga waktu itu saya kontrak 1 tahun, Desember setelah dibaptis, saya habis kontrak, saya nggak punya kerjaan, saya nggak bisa pulang ke rumah. Bahkan saya ingat satu pernyataan ibu yang bilang begini kepada saya. Ibu bilang begini, sekarang kamu pergi, jangan kembali ke rumah ini. Kami mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Setelah saya coba renungkan kata-kata itu, saya waktu awal-awal minder teman-teman. Saya mau kembali lagi ke agama saya yang lama karena saya belum siap untuk memikul salib Tuhan. Saya belum siap menghadapi segala persekusi, cobaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk memikul salibnya. Saya berpikir apa aku balik lagi aja ya. Tetapi pada waktu itu begini teman-teman semuanya. Saya mendapatkan satu ayat begini. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa jikalau bapamu yang jahat, kamu minta roti nggak mungkin dikasih kalajengking, apalagi bapakmu yang di surga. Saya berpikir, saya punya Bapa di surga, saya kenapa harus khawatir? Apa yang perlu saya khawatirkan? Akhirnya saya melangkah dengan iman.
Saya melangkah dengan saya percaya Tuhan Yesus, dulu Engkau sanggup melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka siapakah aku Tuhan? Tidak mungkin Engkau tidak bisa memberikan aku makan. Engkau Tuhan yang sama, yang dulu disembah oleh para manusia, dan Engkau Tuhan yang sama yang saya sembah hari ini. Terkadang kita tidak memahami setiap langkah dalam hidup kita. Namun firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya kita semua dimampukan untuk terus percaya dalam setiap proses kehidupan. Tuhan memberkati.